Salam sehat. Di video yang kedua, edisi belajar saham, ya. Di sini saya tulis edisi yang kedua, di mana penekanannya kepada passive income, investasi, nabung saham. Seperti di video yang lalu, di mana saya terangkan ya, atau saya pernah berkata, cara sukses di saham adalah ilmu. Mari kita tuntut ilmu. Dalam hal ini kita harus belajar. Nah, cara belajar di saham seperti pernah saya sebutkan, yaitu pertama, technical analysis atau TA, kedua, fundamental analysis atau FA, ketiga, bandarmologi atau BM. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu technical analysis. Ya, ini sekelumit atau sedikit tentang definisi technical analysis, yaitu metode analisis yang menggunakan indikator matematis. Ya, mungkin ya matematis mengarah ke statistik misalnya. Untuk memprediksi tren masa depan suatu aset berharga atau saham bisa ya, berdasarkan pergerakan harga sebelumnya. Prinsip dasar analisis teknikal adalah mengidentifikasi tren dan pola. Jadi, perhatikan tren dan pola pergerakan sebuah saham pada umumnya. Pola dan tren ini merupakan suatu yang berulang. Jadi, istilah kerennya historis repeat itself. Kalau di tren terkenal dengan istilah follow the trend until the end. Dan biasanya dimanfaatkan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Nah, dalam technical analysis diperlukan yang namanya indikator analisis. Ya. Indikator matematis yang digunakan dalam analisa teknikal adalah formula matematis yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam trading. Ya, swing bisa, invest juga bisa. Ya. Nabung apalagi. Indikator tersebut memberikan informasi tentang tren. Ya, arah tren tepatnya. Volume transaksi dan membantu trader untuk menemukan sinyal buy and sell atau beli dan jual. Contoh indikator analisis yang pertama adalah moving average. Ya. Yang kedua adalah relative strength index. Ketiga, Bollinger Bands. Keempat, MACD bahasa kitanya, atau MACD Convergent Divergent. 5. Stochastic Oscillator. 6. Fibonacci Retracement, ya biasa yang terakhir, dan lain-lain. Ada 20 lebih ya indikator yang ada di technical analysis, khususnya di saham. Nah, dari indikator-indikator tadi, ya, kalau kita gambar, ya, bentuknya kurang lebih seperti ini, ya, tergantung dari sekuritas mana yang kita pakai, ya, atau website apa, misalnya investing, ya, bar chart, ya, RTI, Stockbit, ya, Pintraco, ya, RHB dan lain-lain.
Nah, ini contoh dari chart dari sekuritas tertentu. Nah, biasakan kita memahami gambar yang ada di depan ini, atau bahasanya adalah grafik atau chart. Dengan melihat chart, ya, dilatih, di drilling, ya, day by day, week by week, month by month, year by year, maka akan diraih atau akan timbul feeling, ya, hasil daripada drilling tadi. Nah, di sini ada 4 kotak putih, ya. 4 kotak putih, 1, 2, 3, 4. Nah, kue yang terbesar yang akan saya jadikan patokan saya menjelaskan materi ini. Otomatis. Nah, ini. Ya, chart grafik, ya. Ini paling besar porsinya di grafik atau di gambar ini. Nah, di sini ada merah, hijau, kuning juga, kayak lampu traffic light, ya. Hijau itu relatif harga naik. Kuning, ya, kuning seperti ini, ya. Kuning, 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 atau istilahnya bahasa Jepangnya mungkin, ya, jodi. Terus hijau, ya, hijau. Itu adalah mencerminkan harga yang turun untuk kasus yang hijau, untuk yang merah, ya, harga turun tuh merah, harga naik tuh hijau, harga tetap tuh kuning, ya. Mungkin di tempat lain itu ada yang biru, hitam, ya. Nah, itu pada prinsipnya terserah kitanya, bahkan di sekuritas tertentu bisa disetting warnanya, tapi kita pakai yang umum aja, merah, hijau, dan kuning, seperti lampu traffic light. Terus ada garis-garis, ini warna ungu, ini, ya, ungu, terus hijau muda, hijau, merah jambu, merah, biru, ya. Itu adalah mewakili moving average, ya. Garis MA, garis moving average, jadi rata-rata bergerak, ya. Rata bergerak, ya. Harga kita rata-ratakan dalam hitungan 5 hari. Itu yang merah, ya, ini merah. Terus hijau itu 10 hari, biru 15 hari, merah jambu ini 20 hari, hijau muda 60 hari, dan warna apa ini, ungu, ya, itu 100 hari. Ada satu lagi nanti 200 hari, ya. Saya maksimal pakai 200 hari. Nah, ini bisa di setel atau bisa disetting menurut selera kita, ya, menggunakan tool-tool atau fasilitas yang dimiliki oleh sekuritas tertentu. Jadi rata-rata kalau MA5, moving average 5, ya rata-rata 5 hari. Moving average 10, ya 10 hari. 100, ya 100 hari. 200, ya 200 hari. Jadi harga rata-rata sekian hari. Nah, itu. Nah, arah gelombang ini, garis-garis ini nanti dipahami, ya. Ya, tidak saya bahas di sini, nanti di video yang ketiga mungkin, maybe, ya. Nah, itu dulu. Terus indikator yang lain yang penting, yang gampang kita pahami, yaitu indikator volume. Kalau pasar itu rame, ya volumenya gede seperti ini. Gede seperti ini. Gede seperti ini. Nah, ini di bawah rata-rata, tergantung kita pedomannya rata-ratanya berapa. Kebetulan saya
menggunakan ada 3 rata-rata, 5, 10, sama 20. 5 hari, 10 hari, dan 20 hari. Ya. Nah, itu nggak penting-penting betul. Ya. Yang penting di chart grafik ini. Ya. Ini cuma nanti akan paham dengan sendiri ya, karena mudah. Kemudian indikator stokastik dan indikator MACD. Nah, indikator MACD itu melengkapi indikator stokastik. Jadi oh ya, jadi dalam indikator ini ada 2 yang bersifat 2 ya. Indikator leading, lead ya, memimpin ya, leading, leader ya, dan indikator lagging ya, delay istilahnya. Jadi enggak kita ketuk pintu atau kita pesawat itu ya, pesawatnya udah sampai ujung sana, suaranya baru datang. Petir juga gitu. Kilatnya udah datang, bunyinya belakangan. Itu namanya delay. Jadi petirnya sendiri, kilatnya itu leading. Dia duluan nampak, ya, baru disusul dengan suara. Nah, karena nampak lebih dulu, ya, otomatis ya dia lebih volatil, ya, lebih banyak ya, dilihat lah, ya, karena bisa lihat, kan suara kan nggak bisa dilihat, ya, karena datangnya belakangan. Petir dulu, kilat dulu, baru petirnya datang. Jadi lebih volatil, ya, lebih sering muncul daripada indikator lagging. Nah, contohnya ini, di istilah indikator stokastik maupun indikator MACD ada istilahnya golden cross dan dead cross. Nah, ini golden cross, jadi posisi golden cross adalah posisi di mana garis merah menembus garis hijau, itu golden cross. Kalau dia garis merah menembus ke bawah, ya, ini ke atas ya. Kalau ke bawah, dead cross, dinamakan dengan dead cross, golden cross, dead cross. Karena yang merah nembus ke bawah garis hijau. 1, nembus 1, nembus 2, nembus 3, 1, 2, 3, 4. 4 kali nembus. Sedangkan ini 1, ya, kita ulang tadi, di 1 kali nembus, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sedangkan di MACD cuma 1, 2. 2 lawan 4. Jadi lebih sering stokastik ya, dalam hal lebih volatil. Sedangkan MACD karena lagging ya lebih jarang. Itu ya. Jadi intinya dari pelajaran ini, kita tidak usah belajar terlalu banyak indikator ya. Untuk pemula ya, karena kita belajar dari nol, kita gunakan 4 indikator ini dulu. 2 indikator ini ya. Selain indikator chart yang memang harus kita pakai, dan volume ini harus ya. Apapun analisanya, volume itu harus, ya grafik ya harus ya, karena ini yang pokok. Ya. Kemudian baru volume, nah indikator. Indikator ini yang jadi pro dan kontra, karena banyaknya indikator, ada yang sekaligus menganalisa, ada 7 indikator, 5 indikator, puyeng kita malah. Ya. Kita sibuk menganalisa, karena kita
praktisi ya, kita bukan seorang profesor misalnya ya, profesor misalnya saham atau profesor indikator misalnya. Kita tahu indikator A sampai Z. Kita kan bukan. Kita menabung, ya kita cari yang simple aja, yaitu stokastik dan MACD. Tuh, jadi ya, pahami benar-benar. Ya. Kalau nggak bisa tanya di di kolom komen ya, insya Allah kami akan balas. Ya. Itu ya, jadi kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komen. Saya kira cukup. Salam sehat.